Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang masih soal kemiringan pipa, di mana ada salah satu teman yang request video berapa kemiringan elbow di mana pipa dan elbownya sudah terpasang. Jadi untuk persoalan ini saya juga belum tahu ini posisinya vertikal atau horizontal yang jadi masalah ini. Namun saya coba untuk memberikan sebuah contoh gambar ya. Ini tampak samping, kemudian seperti ini. Ya, jadi ini ada sebuah pipa yang saya buat contoh. Modelnya kira-kira seperti ini karena yang ditanyakan sudut ya. Sudut. Namun kita belum ada petunjuk di gambar ini karena kita masih melihat sepintas aja di lapangan sudah ada terpasang pipa seperti ini, tapi kita tidak tahu atau ingin mengetahui berapa derajat sudut dari pipa ini, atau kita ingin mengetahui elbownya yang dipakai ini elbow yang berapa derajat. Oke, coba kita bahas teman-teman problem ini. Yang pertama, kalau kita lihat seperti ini, kita harus ukur dulu teman-teman. Jadi kalau untuk mencari sudut, kita harus ukur jarak dari center line elbow ini ke sini, ke tegak lurusnya ini. Kemudian setelah itu kita ukur lagi dari center line elbow ini ke bawah. Ini contoh pada posisi rolling vertikal ya teman-teman. Kemudian kalau ternyata di sini kita susah mendapatkan ukuran, kita juga bisa mengukur dari center line ini ke center line elbow yang ini. Dimana biasanya kita juga kesulitan untuk mengukur yang ini. Tapi kita bisa mencari center line elbow ini ke center line elbow ini. Karena untuk mencari sudut sebuah segitiga seperti ini, dua sisi harus diketahui. Kalau misalnya yang di depan dan yang samping ini diketahui, ini walaupun tidak diketahui kita sudah bisa mencari derajatnya. Namun kalau ini susah, yang bisa dicari yang di depan dengan sisi miringnya, kita juga sudah bisa untuk mencari sudutnya. Kecuali kalau semuanya susah dicari, ini tidak bisa diukur dan ini tidak bisa diukur, kita tidak bisa untuk mencari sudut ini hanya bermodalkan satu sisi ini yang diketahui. Oke teman-teman, itu langkah yang pertama, kita cari dulu sisinya. Kalau sudah ketemu sisinya, kita ambil contoh ini sisinya A. Ini bisa kita ukur. Ternyata yang ini tidak bisa kita ukur. Kita bisa mengukur dari center line elbow ke center line elbow. Yang ini. Yang B. Dengan modal A dan B ini, kita sudah bisa mencari sudut yang kita cari, sudut ini. Untuk mencari sudut ini, apabila yang diketahui A dan B, maka kita harus mencari pakai rumus sinus. Karena sin alfa itu sama dengan A per B. Nah, kemudian setelah dapat jawabannya ini, kita cari di tabel seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Untuk kita mencari berapa derajat sudut ini. Oke lah teman-teman, kita coba cari dengan contoh soal.
Setelah kita mendapatkan ukuran ini kita contohkan misalnya jarak dari center line ini ke bawah ke center pipa yang ada di bawah ini 3000 misalnya. Kemudian dari center line elbow yang di atas dengan center line elbow yang di bawah itu misalnya 8000, karena mungkin di sini susah kita cari karena ada halangan-halangan. Namun kedua sisi ini kalau sudah diketahui, kita sudah bisa mencari sudut yang kita mau tahu ini teman-teman, atau sudut yang kita mau cari ini. Nah di sini kita tinggal memasukkan rumus ini, sin alpha sama dengan upper B, kita tinggal masukkan 3000 dibagi 8000, 3000 dibagi 8000, 3000 dibagi 8000 sama dengan 0,375. Oke, kita tulis dulu 0,375. Kemudian seperti biasa kita lihat di tabel untuk menemukan sudutnya. Nah, setelah saya lihat di tabel teman-teman, 0,375 ini adalah 22 derajat. Saya tidak menjelaskan lagi sama teman-teman ya, ini cara mencari angka ini di tabel, karena dua video sebelumnya ini sudah ada, tinggal dilihat kembali cara-cara melihat di tabel. Namun ini jangan salah, ini di tabel sinus dicari, jangan cari di tabel tangan. Oke, 22 derajat, sehingga sudutnya ini 22 derajat. Itu cara mencarinya teman-teman. Nah, itu pun untuk sisi ini, walaupun kita tidak bisa ukur di lapangannya, namun karena 22 derajat sini diketahui, kita pun bisa mencari sisi yang ini teman-teman, sisi yang C, yang dari sini, karena kan kita tadi tidak tahu. Nah, tapi sudah ketemu ini melalui sinus alfa tadi 22 derajat, ini juga bisa kita cari. Tapi kalau yang ini kita harus pakai rumus kosinus. Kenapa? Karena dia sisi di samping sudut ya, bukan sisi di depan. Kita pakai sinus karena kita pakai sisi di depan sudut per sisi miring. Nah, sekarang kita gunakan rumus kosinus karena yang kita mau cari sisi di samping sudut ya. Kita coba teman-teman. Di sini coba garis dulu. Kita mau cari yang C. Nah, kalau C kita pakai cos alpha sama dengan C per B. C per B. Nah, cos alpanya cos alpha cos 22. Kita cari di tabel lagi teman-teman. Cos 22 ini ada berapa? Atau bisa langsung pakai kalkulator juga bisa. Kita langsung cari. Cos 22 derajat sama dengan 0,927. Oke. 0,927 sama dengan C belum diketahui, tapi B sudah diketahui 8000. Oke. Nah, karena yang mau dicari C, maka C pindah ke sebelah. C sama dengan 0,927 dikali 8000. Maka hasilnya 0,927 dikali 0,927 dikali 8000. Hasilnya itu teman-teman 7416. Hingga C sama dengan 7416. Nah, ini sudah ketemu teman-teman. Yang C, yang tadi sisi yang C
C ini tidak bisa kita karena ada rintangan-rintangan sehingga tidak bisa kita ukur. Tapi dengan adanya temuan dari sisi yang di depan dan sisi yang miring sudah diketahui dan derajatnya diketahui, sehingga C-nya bisa kita cari. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu pipa yang sudah terpasang elbow-nya, kemudian ingin tahu derajatnya, kalau memang benar gambarnya seperti ini, tolong di komen. Kalau memang bukan seperti ini gambarnya, tolong di komen juga, karena ini saya cuman meraba aja nih model pipa yang ditanyakan. Insya Allah kalau memang ada gambar lain selain daripada ini, insya Allah akan kita bisa bahas sama-sama. Itu aja teman-teman yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan, dan saya ucapkan kepada semuanya selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan. Semoga ibadahnya semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke lah teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.